Halo semuanya, kami dari perwakilan kelompok 1 BPTP Penyertaan ingin membawakan contoh kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pertama-tama, perkenalkan kami dari anggota kelompok 1, yaitu saya Noval Akbar Maulana dengan NIM 0121. Saya Salsabila Salma dengan NIM 0204. Saya Nadia Rismadani dengan NIM 0213. Saya Nadif Deja NIM 208. Saya Janianisa NIM 193. Saya Ures Saridala Putri NIM 186. Saya Mira Enesia Sefutomo NIM 0178. Oke, untuk semuanya mari simak video berikut ini. Pasca menyampaikan update penanganan kasus Brigadir Yosua. Besar menyebut Sambo tertawa saat Diambil dari laman berita CNN Indonesia atau judul mengenai kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Kasus penangkapan Ferdy Sambo atas tuduhan melakukan pembunuhan berencana terhadap salah satu ajudannya yang terjadi baru-baru ini mengundang perhatian dari masyarakat. Suara masyarakat melalui media sosial rata-rata menyatakan mengenai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Kepercayaan warganet terhadap institusi kepolisian diketahui semakin menurun. Karena sebelumnya juga terdapat beberapa kasus dan berbagai peristiwa yang mengarah pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Hal ini juga mengakibatkan citra dari Polri menurun. Kasus paling menghentak dan menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia adalah peristiwa penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh seorang perwira polisi yang bernama Ferdy Sambo. Kasus ini berkembang dan terus-menerus menyeret banyak nama sehingga menimbulkan kemungkinan konspirasi lainnya. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang mantan perwira tinggi polisi Indonesia, menjadi salah satu kasus kriminal yang paling menggemparkan di Indonesia pada tahun 2022. Ferdy Sambo yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, diduga merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, yang juga seorang anggota Polri dan ajudan pribadi Ferdy Sambo. Fakta dan penyelidikan diambil dari kompas.com dan sudah saya analisis kembali. Fakta-fakta utama adalah yang pertama, pembunuhan berencana. Kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Ferdy Sambo memerintahkan Barada untuk menembak Brigadir J. Selain terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan adalah Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, serta Putri Chandrawati yang mengetahui rencana tersebut. Yang kedua ada motif. Motif pembunuhan sempat menjadi perdebatan, namun dalam persidangan, salah satu motif yang diduga adalah dugaan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir J yang menciptakan amarah dan rasa cemburu Ferdy Sambo. Kronologi kasus: Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada E, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf diadili atas keterlibatan mereka dalam kasus ini. Dalam persidangan atas yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati, sementara Putri Chandrawati dihukum 20 tahun penjara. Lalu Barada E sebagai eksekutor yang menunjukkan kooperasi dengan memberikan kesaksian lengkap dihukum lebih ringan, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara, karena mendapatkan status sebagai justice collaborator. Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf juga mendapat hukuman penjara atas peran mereka dalam kasus ini. Tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi: yang pertama, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Yang ketiga, membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor 816 KIPD 2022, Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana dengan tingkatan kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022.
Terdakwa tersebut berada di dalam rumah tahanan negara atau rutan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jungto pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mahkamah Agung membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Diambil dari tempo.com, putusan Mahkamah Agung terhadap Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Februari 2023. Hakim memutuskan Eliezer bersalah dalam kasus pembunuhan berencana eksekusi ajudan Verdi Sambo itu. Eliezer dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Eliezer ditetapkan sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam proses penyelidikan. Penangkapan dan masa penahanan Eliezer dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan kasasi terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Mahkamah Agung Republik Indonesia membacakan putusan kasasi Mahkamah Agung Indonesia pada hari Selasa 8 Agustus 2023 terhadap nomor perkara 815 K per pidana 2023. Atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dengan vonis hukuman pidana 10 tahun penjara, Kejaksaan Agung mencermati atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi terhadap para terdakwa dan membuktikan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu pasal primer pembunuhan berencana sebagai surat terdakwa penuntutan umum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, menjadi sorotan nasional. Dalam kasus ini, Bribtu Ricky Rizal, mantan ajudan Verdi Sambo, juga turut terlibat dan menjadi salah satu terdakwa. Peran Ricky Rizal dinilai terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan Brigadir J. Ia bersama dengan terdakwa lainnya seperti Richard Eliezer, Baradae, dan Kuat Ma'ruf turut hadir saat peristiwa penembakan terjadi. Ricky Rizal juga diketahui mengetahui rencana pembunuhan tersebut sebelumnya. Vonis pengadilan. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 8 tahun penjara. Majelis Hakim yang menilai Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dampak dari kasus ini tidak hanya menghancurkan karir Verdi Sambo, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian karena melibatkan seorang perwira tinggi dalam tindak pidana berat. Kasus ini juga memicu seruan untuk reformasi di tubuh Polri dan penguatan pengawasan internal serta pemulihan integritas institusi kepolisian. Kasus Verdi Sambo adalah contoh nyata dari tindak pidana penyertaan yang dikenal dalam hukum pidana sebagai tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam kasus ini, Verdi Sambo yang merupakan seorang perwira tinggi polisi terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya.
Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan melibatkan beberapa pihak termasuk anak buahnya. Dalam hubungannya dengan KUHP lama, Wetboek van Strafrecht, kasus ini diatur dalam pasal 55 dan 56 yang membahas penyertaan dan turut serta dalam tindak pidana. Dalam KUHP baru yang telah disahkan pada tahun 2022, konsep penyertaan ini tetap ada dan diterapkan meskipun ada penyesuaian terminologi dari struktur hukum, namun prinsip dasar penyertaan dan tanggung jawab pidana kolektif masih diakui, sehingga kasus seperti ini tetap bisa ditangani dengan ketentuan baru. Duh Mir, tak pencet memomu Mir, mati. Konten kreator, Mbak. Behind the skin content creator. Nice.